Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Fani dan Kak Jesslyn ucapkan kepada Mama, Papa, dan juga Opung yang saat ini sedang menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Kak Fani dan Kak Jesslyn berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Fani akan kasih tahu bahwa minggu ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan tema Kemenangan Daud melawan Goliat. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang seru tentang Daud dan Goliat. Benar kan Kak Jesslyn? Benar sekali Kak Fani. Nah, sebelum itu, ayo sekarang ambil sikapnya yang baik, kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Jesslyn. Silakan Kak Jesslyn. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak karena berkat-Mu kami dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara online. Bapak, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Bapak, Kau berkati juga adik-adik sekolah minggu kami dan juga orang tua mereka dimanapun mereka berada. Bapak, berkatilah pelayanan kami pada hari ini. Ampunkan juga Tuhan dosa-dosa kami, hanya padamu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi tema kita tentang Daud yang berhasil mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik mau tahu nggak Daud itu seperti apa? Mau tahu dong Kak Jesslyn, adik-adik di rumah belum tahu Kak. Mereka cuma tahu namanya doang. Seperti apa sih Daud sebenarnya? Nah, adik-adik tahu nggak? Daud itu waktu dia masih muda seperti adik-adik ini dan tentunya seperti Kak Jesslyn dan Kak Fani, Daud senang bermain alat musik adik-adik. Siapa di sini yang senang bermain alat musik? Wah, banyak sekali ya Kak Fani. Kak Jesslyn, alat musiknya kira-kira apa yang dimainkan Daud? Nah, adik-adik, alat musik yang dimainkan Daud adalah kecapi adik-adik. Tapi dia bukan hanya memainkannya juga Kak Fani. Dia juga bermain alat musik dan memuji nama Tuhan. Jadi saat domba-dombanya memakan rumput, dia akan duduk dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, Daud juga sangat sayang kepada semua domba-dombanya. Dia melindungi domba-dombanya dari terkaman binatang buas. Lihat, ketika binatang buas datang ingin melahap domba-dombanya, ia langsung mengambil batu dan melemparkannya. Nah, ternyata Daud itu orang yang luar biasa ya Kak Fani. Dia walaupun kecil ternyata pemberani ya Kak. Benar sekali Kak Fani. Nah, adik-adik juga harus berani seperti Daud. Oke adik-adik? Nah, sesuai dengan tema kita mau bangkit berdiri dan bernyanyi Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengar hukum Tuhan.
yang ditetapkan bagi kita di ibadah sekolah minggu hari ini yang tertulis dalam hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita adik-adik sekolah minggu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali. Wih, Kak Fani, pegang apa tuh Kak Fani? Ini adalah perisai Kak Jess. Itu Kak Jesslyn pegang apa? Ini adalah pedang Kak Fani. Oh, Kak Fani tahu. Ini giliran Kak Fani mau ceritain tentang Goliat. Wah. Karena tadi Kak Jesslyn udah ceritain tentang si Daud. Nah, adik-adik, lawan si Daud adalah si Goliat. Goliat ini adalah tentara orang Filistin yang berasal dari daerah namanya Gad. Tinggi Goliat ini adalah 6 hasta. Kira-kira sekarang 3 meter Kak Jesslyn. Wah, bayangkan betapa tingginya si Goliat ya Kak. Lalu si Goliat ini dilengkapi dengan pakaian perang yang super lengkap. Mulai dari kepala, badan, tangan hingga kaki, semuanya lengkap dan beratnya 5.000 sikal. Kalau sekarang dihitung-hitung sama dengan 57 kilo Kak. Bayangkan dengan badan yang besar, dia bisa membawa beban yang begitu berat. Kak Jesslyn, si Goliat juga dilengkapi dengan senjata. Contohnya pedang yang Kak Jesslyn pegang dan perisai yang Kak Fani pegang. Bayangkan adik-adik, Goliat ini sudah badannya besar, senjatanya lengkap. Dia betapa sombongnya melawan si Daud. Tapi jangan salah, Tuhan ada di samping Daud. Penasaran cerita selanjutnya? Sebelum itu kita nyanyikan dulu. Allah sanggup. Semua adik-adik bangkit berdiri ya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan selamanya kuasanya tidak
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan membacakan firman Tuhan epistel di ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 dengan 4. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dengan 4. Demikian bunyinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi. Nah, adik-adik, akhirnya Daud dan Goliat bertemu. Mereka akan bertempur adik-adik, seperti gambar ini. Nah, lihat adik-adik, Goliat dengan badan yang besar dan kekar merasa mampu untuk mengalahkan Daud. Dia sombong adik-adik. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, walaupun badannya kecil, dia tetap mengandalkan Tuhan apapun kondisinya. Oke adik-adik? Sekarang adik-adik kita mau memuji Tuhan kembali. Yuk kita bangkit berdiri sambil bernyanyi, "Aku besar."
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama, buat adik-adik yang mempunyai bakat bermain musik, bernyanyi, membaca puisi, dan semuanya adik-adik boleh kirimkan videonya ke nomor Kak Fani dan Bang Jol. Ditunggu ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang sudah lewat dari Hora 4 yang nama-namanya kakak sebutkan, didengar ya. Yang pertama, Indah Bernadette Agustin Van Sagala, Ferry Johannes Manurung, Kezia Davina Siringoringo, Jogi Josepan Limbong, Stephen Sirait, Marta Herianti Pasaribu, Sabarita Elizabeth Simatupang, Marcelino Sitorus, Nomi Gilbertine Nainggolan, Hokop Sagala, Christopher Pangaribuan, Gabriela Gloriski Pangaribuan, Septian Bakti Hutajulu, dan Irlando Valentino Sianturi. Nah, adik-adik yang kakak sebutkan, kita akan mengadakan acara pemberangkatan dan pelepasan anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan di hari Sabtu depan, tanggal 2 Oktober 2021, pukul 4 sore di Gereja HKBP Bethesda. Adik-adik yang kakak sebutkan namanya tadi, harap datang dengan berpakaian rapi dan sopan. Nah adik-adik, bagi nama yang belum kakak sebutkan, kakak tetap tunggu ya untuk mendaftarkan dirinya sampai dengan hari Rabu depan. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang diambil Alkitabnya dan disiapkan hatinya. Sebelum itu kita nyanyikan Yesus Mengasihi Au. Bagi anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya mari kita satukan hati, kita kembali bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, atas segala berkat-Mu, Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu sekolah minggu kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini
kami akan kembali disapa lewat kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, kuasai hati dan pikiran mereka di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu saat mendengarkan kebenaran firman daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kini dan untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat? Luar biasa? Amin. Iya, sekarang anak-anak sekolah minggu, marilah buka Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sedang menyapa iman percaya anak-anak sekolah minggu. Tertulis dalam 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-40 sampai ayat yang ke-50. Ayo anak-anak sekolah minggu, sudah dibuka Alkitabnya? Ya, ikuti dalam hati ya. Saya membacakannya dari sini, beginilah firman Tuhan. Dengan judul Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestina itu. Orang Palestina itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Palestina itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Palestina itu mengutuki Daud. Pula orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Iya, saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita kembali diingatkan lewat kebenaran firman Allah, bagaimanakah Daud pada saat itu mengalahkan Goliat, orang Palestina. Kita tahu anak-anak sekolah minggu, Daud itu adalah anak yang kecil dibandingkan dengan
badan atau bernama Goliat. Kita boleh lihat nanti pada gambar ini bagaimanakah Daud orang kecil menentang orang besar. Coba bayangkan anak sekolah minggu. Daud Goliat itu terkenal sebagai orang raksasa. Coba, orang raksasa dikalahkan oleh orang yang kecil. Tadi sudah kita baca bahwa di mana Goliat beserta orang Palestina heran melihat Daud karena Daud itu masih kecil, katanya kemerah-merahan dibanding mereka. Tapi walaupun Daud kecil pada saat itu, dia tidak punya alat-alat perang untuk berperang melawan orang Palestina, termasuk yang bernama Goliat. Daud tidak takut dan gentar. Sekalipun orang Palestina, si Goliat pada saat itu lengkap dengan perlengkapan alat-alat perang. Coba kita lihat pada gambar ini. Padahal sementara Daud apa alatnya? Dikatakan tadi di sini hanya sebuah batu yang dia simpan-simpan dalam tasnya. Daud hanya bersenjatakan sebuah batu. Coba bayangkan anak-anak sekolah minggu. Lalu apakah memang benar-benar Daud itu mampu mengalahkan Goliat begitu besar badan raksasa pada saat itu? Ayo kita melihatnya. Apa dikatakan dalam nas firman Allah saat ini? Orang Palestina katanya bersama dengan Goliat yang raksasa besar badannya, mereka sangat menganggap Daud itu adalah kecil. Mereka merasa Daud itu sebentar saja sudah keok dibuat orang itu. Tapi apa kata Daud? Saya bukan mengandalkan perang, alat-alat perang. Karena saya percaya kepada Tuhan Allah semesta. Itu pengakuan Daud yang sudah kita lihat dalam nas firman Tuhan saat ini. Ayo anak-anak sekolah minggu baca kembali ayat 47. Ini yang diandalkan oleh Daud. Daud bukan mengandalkan kekuatannya. Daud bukan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia. Ayo mari kita sama-sama baca ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, benarkah itu terjadi? Karena iman percaya Daud kepada Tuhan. Benarkah Daud mampu mengalahkan Goliat pada saat itu? Di tengah-tengah peperangan bangsa Israel dengan orang Palestina? Oh benar anak-anak sekolah minggu. Kenapa? Karena Daud benar-benar mengandalkan Tuhan semesta. Apa senjata Daud? Mari kita baca ayat 50. Di situ senjata Daud apa? Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Coba bayangkan anak sekolah minggu. Batu yang dilemparkan Daud kepada orang-orang Palestina termasuk Goliat pada saat itu. Batu kecil. Ayat 50. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Coba bayangkan anak-anak sekolah minggu. Siapa yang hebat di situ? Daudkah yang hebat atau Tuhan? Yang hebat dan luar biasa adalah Tuhan. Tuhan memakai Daud. Inilah luar biasanya kekuatan Tuhan
tidak boleh ditandingi oleh apapun itu di dalam dunia ini. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bagaimana Daud pada saat itu mengalahkan Goliat yang begitu raksasa? Ini yang sekarang diingatkan oleh firman Allah kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, di sini mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa anak-anak sekolah minggu juga harus seperti Daud. Apa yang dicontoh anak-anak sekolah minggu dalam nas firman Allah saat ini dari Daud? Yaitu tentang bagaimana Daud selalu percaya orang beriman bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan umatnya. Allah memakai hambanya bernama Daud. Jadi percayalah anak-anak sekolah minggu, kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini itu tidak lebih kuat dibanding kekuatan daripada Tuhan semesta kita. Siapa Tuhan semesta kita? Yaitu Bapa di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus. Dia sudah datang dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu pada saat ini diingatkan firman Allah. Mari juga anak-anak sekolah minggu selalu setia mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya anak sekolah minggu selalu setia mengandalkan Tuhan? Melalui doa. Kalau anak sekolah minggu mau belajar misalnya, mari andalkan hikmat dari Tuhan. Minta bantuan kepada Tuhan. Ajari aku Tuhan, aku mau belajar. Lalu bagaimana caranya juga bahwa anak-anak sekolah minggu selalu mengandalkan Tuhan selain berdoa? Rajin beribadah. Rajin baca firman Tuhan. Rajin mendengarkan firman Tuhan. Di situ anak-anak sekolah minggu. Lalu selain daripada kita rajin beribadah, apalagi bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu anak-anak sekolah minggu yang baik-baik. Tidak boleh cakap kotor, tidak boleh berbohong, itu tandanya juga kita mengandalkan Tuhan. Mendengarkan apa kata orang tua, abang, dan kakak. Sayang kepada adik-adiknya. Sayang kepada siapapun yang menjaga anak-anak sekolah minggu, apalagi opungnya. Itu tandanya anak sekolah minggu juga selalu seperti Daud, percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu maha tahu juga kayak mana anak-anak sekolah minggu. Rajinkah anak-anak sekolah minggu ini beribadah pada Tuhan atau tidak? Tuhan maha tahu. Berdoakah anak-anak sekolah minggu saat mau makan? Tuhan maha tahu. Berdoakah anak-anak sekolah minggu saat dia mau tidur atau bangun tidur? Tuhan maha tahu. Nah, untuk itu anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, marilah selalu menjadi anak-anak sekolah minggu seperti Daud juga yang selalu taat kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Sekalipun dia anak kecil pada saat itu, badannya kecil, tapi Daud mampu menentang yang bernama Goliat. Kita tahu Goliat itu adalah badannya besar atau dia dikenal dengan orang raksasa, lengkap dengan alat-alat perangnya, tapi Daud hanya mengandalkan batu yang dilemparkannya kepada Goliat. Tapi itulah cara Tuhan yang selalu menyelamatkan anak-anaknya, umatnya yang selalu setia, percaya, mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Anak sekolah minggu juga, mari mulai kecil selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berada di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berada di dalam
kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak sekolah minggu. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami Bapa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang sudah menyapa iman percaya kami, secara khusus anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja-Mu HKBP Bethesda ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa memampukan anak-anak-Mu sekolah minggu hidup meneladani karakter iman percaya daripada hamba-Mu Raja Daud, di mana hamba-Mu Daud selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, benar-benar percaya melalui imannya bahwa Tuhan adalah selalu mampu untuk menyelamatkan kehidupan para umat-Mu. Bapa di dalam sorga, berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu yang boleh beribadah pada hari Minggu saat ini. Sekalipun Tuhan pada saat ini kami masih mengadakan ibadah pelayanan kami kepada anak-anak-Mu sekolah minggu lewat ibadah live streaming setiap hari Minggu. Karena kondisi keadaan kami pada saat ini masih terancam oleh virus COVID-19. Namun kami yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kami kembali, agar anak-anak-Mu sekolah minggu yang merindukan, mereka datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan ke rumah-Mu yang kudus, itu akan terlaksana kembali. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berikan senantiasa kesehatan, kepintaran, panjang umur buat anak-anak-Mu sekolah minggu. Begitu juga pendidikan mereka, Tuhan selalu memberkatinya. Berkati juga kedua orang tua anak-anak-Mu sekolah minggu, siapapun yang senantiasa setia menjagai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa buat kedua orang tua bagi anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati Tuhan perjalanan kehidupan kedua orang tua anak-anak-Mu sekolah minggu, lewat pekerjaannya, lewat apapun yang mereka rancang. Biarlah Tuhan memberkati itu sesuai dengan rancangan daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami tahu kami adalah umat-Mu yang penuh dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami semakin layak disebut sebagai anak Tuhan. Dengarkanlah doa kami pada saat ini, terpuji nama-Mu Tuhan. Kini dan untuk selama-lamanya kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kalian sudah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Tadi sudah diceritakan bahwa si Daud tadi hanya punya 5 buah batu di tangannya untuk mengalahkan si Goliat. Nah adik-adik, 5 batu yang ada di kantong si Daud itu mewakili 5 karakter Daud. Yang pertama, Daud percaya pada Tuhan. Yang kedua, Daud berserah diri pada Tuhan. Yang ketiga, Daud taat pada Tuhan. Yang keempat, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, Daud tidak pernah sombong. Wah, luar biasa sekali ya Daud itu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau berikan ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Isinya adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa ya dikirimkan videonya ke nomor Kak Fani dan Bang John, oke? Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya sambil bernyanyi bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteng.
bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ya, anak-anak sekolah minggu, marilah kita semua bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, harta juga milikku, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama berdoa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya, shalom bagi anak-anak sekolah minggu, selama hari minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati Horas. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dadah!